Puji Tuhan, selamat pagi, selamat kita bertemu kembali di hari yang indah ini lewat renungan pagi hari untuk kita semua, khususnya jemaat Tuhan yang ada di GPDI Tiberias Bogor, dan buat semua pemirsa yang mau mendengarkan renungan di pagi hari yang indah ini. Puji Tuhan, tetapi sebelum kita akan mendengarkan renungan firman Allah, saya mengajak kita semua untuk dapat berdoa untuk mengawali kebenaran firman Allah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih banyak Engkau Allah yang baik, Allah yang mengasihi kami. Kami bersyukur di pagi hari yang indah ini Tuhan sudah tolong kami bangun dengan tubuh yang sehat, tubuh yang diberkati oleh Tuhan. Dan selanjutnya Tuhan, kami akan melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini. Tuhan tolong, kami akan mendengarkan firman Tuhan sebagai renungan, pegangan kehidupan kami untuk dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sebagai orang-orang yang mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu, bahkan kami semua berada dalam urapan kuasa Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami siap dan kami sambut firman Tuhan, kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita akan membaca Alkitab sebagai renungan kita di pagi hari yang indah ini, yaitu terdapat di dalam surat Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus, yaitu 2 Korintus pasalnya yang keempat ayat 18. Saya akan bacakan, bunyinya demikian. 2 Korintus pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-18 berbunyi demikian. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, masih di dalam renungan firman Tuhan, lanjutan tentang misi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memberikan misi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya untuk menjadikan semua bangsa muridku. Bahkan kalau kita kaitkan di dalam surat Paulus dan di dalam Kisah Para Rasul ayatnya yang ke-8 pasal 1, pergilah kamu ke seluruh dunia, dan saudara-saudara diamanatkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita untuk dapat menjadi saksi. Saudara-saudara, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Nah, saat ini saudara-saudara, berkaitan dengan misi yang diberikan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita, tentu ada hal-hal yang harus kita kerjakan sebagai orang percaya. Nah, menjalankan misi Tuhan, pekerjaan yang harus kita lakukan sebagai orang percaya. Dan pekerjaan itu adalah pekerjaan untuk kekekalan. Saudara-saudara, untuk kekekalan. Firman Allah berkata, barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, kehidupan yang kekal itu menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Dan kita yang masih berada di dalam dunia ini, kita harus menjalankan misi Tuhan untuk menjadikan semua bangsa yang ada di dunia ini menjadi orang percaya, dan pada akhirnya mereka dapat memiliki kehidupan kekekalan. Nah, berbicara soal pekerjaan saudara-saudara, kehidupan manusia yang pada intinya ingin mengalami keberhasilan. Dan keberhasilan itu dengan sendirinya harus diusahakan, dikerjakan. Nah, kita ini adalah pekerja-pekerja. Nah, tetapi sebagai pekerja Kristus untuk dapat menjalankan misi, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Seperti kita tahu di dalam Alkitab banyak contoh, saudara-saudara, sehingga banyak alasan yang muncul di dalam kehidupan kita manusia. Entah itu karena persoalan kegagalan, entah itu sesuatu yang berkaitan dengan diri kita sendiri. Ada yang berkata, oh saya tidak bisa karena dengan bermacam-macam alasan. Baik itu secara finansial, baik itu secara kemampuan intelektual, baik secara kemampuan secara berkomunikasi. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, amanat agung yang diberikan kepada kita sebagai orang yang percaya itu adalah kewajiban yang harus kita lakukan. Nah, sepanjang hari ini sebagai orang percaya yang sedang menjalankan tugas yang dipercayakan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita, baik di dalam pekerjaan kita, di dalam usaha kita, dan hal-hal yang kita lakukan hari lepas hari. Menjalankan amanat agung itu bagian dari kehidupan yang dipercayakan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Dengan kata lain, di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya ada misi yang diemban oleh kita untuk dapat kita jalankan. Nah, saat ini di dalam pembacaan firman Allah dikatakan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, berbicara tentang kekekalan, kehidupan yang kekal, itu adalah sesuatu yang belum nampak. Hal yang masih dalam bentuk visi ke depan, jauh ke depan, yang akan kita capai sebagai orang percaya yang hidup di dalam dunia ini. Dan Tuhan menginginkan kita mengalami keberhasilan. Dengan bermacam kepercayaan yang diberikan oleh Tuhan, dengan berbagai macam talenta yang dipercayakan oleh Tuhan untuk dapat kita lakukan di dalam hidup ini, di dalam menjalankan misi Allah sebagai orang percaya. Nah, pagi hari yang indah ini, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, segala sesuatu yang kita lakukan di dalam kehidupan kita untuk dapat mencapai keberhasilan, tidak ada alasan apapun untuk dapat kita menolak tanggung jawab. Nah, sikap hidup kita sebagai orang percaya, bekerjalah di dalam hidupmu di tengah-tengah dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Entah itu lewat korban yang engkau akan lakukan di dalam hidupmu, baik secara materi yang ada di dalam kehidupanmu, yaitu berupa tanggung jawab finansial, keuangan. Ayo, lakukanlah semuanya itu untuk dapat mengemban tanggung jawab yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Ataupun tanggung jawab di dalam kehidupan kita sebagai pelaku-pelaku firman yang menunjukkan sikap hidup sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen yang ada di dalam kesetiaan kepada Tuhan, sehingga kehidupanmu menjadi saksi di tengah-tengah hidupmu dimanapun kamu pergi dan berada. Ataupun menjalankan tanggung jawab untuk menggenapi amanat agung, saudara-saudara, dengan menceritakan keberadaan kehidupan kita di tengah-tengah kita bekerja, di tengah-tengah kehidupan keluarga, di tengah-tengah keberadaan kehidupan dimanapun saudara dapat mengungkapkan kasih setia Tuhan. Itu bagian dari kesaksian di dalam menjalankan amanat agung. Kekekalan, saudara-saudara. Oleh sebab itu, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, mari. Kehidupanmu adalah kehidupan yang berarti. Kehidupanmu adalah kehidupan yang diberi tanggung jawab oleh Tuhan untuk dapat menjalankan misi. Misi apa? Misi kerajaan Allah. Sesuatu hal yang belum kita lihat. Dan keberhasilan pun mungkin belum nyata. Tetapi lewat pekerjaan Roh Kudus sebagai penolong di dalam kehidupan kita, Dia adalah Allah yang setia, yang akan memberikan kemampuan di dalam kehidupanmu untuk dapat bersama-sama menjalankan amanat agung sebagai misi Tuhan di dalam kehidupan kita, melebarkan
kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Mari, jadilah kehidupanmu sebagai penjalan misi Allah di dalam setiap tingkah laku, di dalam setiap perbuatan, sikap tutur kata kita, semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan. Demikianlah firman Allah pada pagi hari ini sebagai renungan kita. Misi Allah dapat digenapi di dalam kehidupan kita dan kita jalani karena kita mengasihi Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan buat kebenaran firman Allah di pagi hari yang indah ini. Apapun yang kami hadapi di tengah-tengah dunia ini, kami tahu Tuhan kami, Allah kami yang berjanji akan selalu menyertai kami. Dan keberhasilan akan menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Tolong Roh Kudus, Engkau ada bersama dengan kami. Beri kami kemampuan dan beri kami keberhasilan. Jalan keluar yang terbaik, hikmat daripadamu, pertambah-tambahkan di dalam kehidupan kami. Bahkan sepanjang hari ini, kami akan melangkah di dalam kehidupan kami dengan tidak melupakan amanat agung yang sudah Engkau berikan untuk dapat kami kerjakan di tengah-tengah dunia ini. Biarlah kami menjadi alat dan pelaku-pelaku yang dipercayakan oleh Tuhan untuk dapat melayani Tuhan di dalam segala apa yang Tuhan sudah percayakan untuk dapat mengemban misi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, kekekalan menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Pikiran kami semuanya tertuju untuk kemuliaan dan keberkahan daripadamu di dalam kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Terpujilah namamu, kami bersyukur buat hari yang indah ini. Dan kami mengalaskan kehidupan kami melangkah bersama dengan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati sepanjang hari ini kita mengalami keberhasilan. Haleluya.